Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan pergi ke salah satu bendung yang terkenal di Boyolali. Nah, bendung tersebut adalah Bendung Kedung Boyo. Bendung ini berlokasi di daerah Gelogong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Bendung Kedung Boyo merupakan sejarah peninggalan Belanda. Pembangunan ini dilakukan akhir tahun 1800-an dan melibatkan banyak ratusan pribumi. Ratusan pribumi banyak yang meninggal pada proses pembangunannya, sehingga dinamakan Kedung Boyo yang artinya kedung berbahaya. Bendung ini berfungsi untuk membendung aliran air ke Kali Cemoro dan mengalirkannya ke lahan-lahan pertanian. Bendung ini juga sempat hancur di tahun 1965. Lalu dibuat lagi bendung di atasnya. Tidak lama setelahnya dan menjadi Bendung Kedung Boyo yang kita kenal pada saat ini. Dan beginilah wujud dari Bendung Kedung Boyo. Bendung ini memiliki luas area seluas 706 hektar. Bendung Kedung Boyo merupakan tipe bendung tetap yang menggunakan prinsip ambang tetap lurus jika dilihat dari bentuk struktur ambang pelimpahnya. Di sini terlihat aliran air menuju ke pintu intek mengelakkan air sungai dalam jumlah yang dibutuhkan. Dan di sini terdapat pintu pembilas yang berfungsi untuk meminimalisir sedimen kasar yang terbawa masuk. Dan di sini juga terdapat mercu bendung dan bangunan perkuat di tiap sisi bendung. Dan juga terdapat perendam bendung yang berfungsi merendam energi yang dihasilkan oleh aliran air yang membentur bendung. Oke, setelah mengenal Bendung Kedung Boyo, mari kita melirik saluran sekunder yang dimanfaatkan warga untuk peraliran di lahan mereka. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah tembusan langsung dari Bendung Kedung Boyo. Dari sini debit air masih melimpah. Setelah masuk ke pintu intek, aliran air kemudian masuk ke saluran di dalam tanah dan keluar melalui gorong-gorong menuju ke saluran bagi sadap. Perjalanan kami lanjutkan dengan menyeberang jembatan kecil karena jalur di depan terdapat bangunan talang yang melintang saluran. Nah, di sini bisa kita lihat adanya sport turunan atau tangga yang digunakan untuk akses kegiatan memanfaatkan air, seperti mencuci pakaian. Nah, bisa kita lihat bangunan yang mengalir air ke bawah ini adalah bangunan suplesi.
Fungsinya yaitu untuk membuang kelebihan air pada saluran irigasi. Setelah mengendarai motor cukup lama, di sini kami menemukan bangunan suplesi yang dengan jelas membuang kelebihan air ke Kali Cemoro. Nah, sampai di sini tidak dapat dilewati oleh motor dikarenakan terpisah oleh bangunan suplesi. Dan di sini bisa dilihat adanya talang yang sudah tidak digunakan. Kemungkinan talang ini adalah bekas saluran irigasi pada zaman Belanda. Praktisnya alhamdulillah untuk data sekunder dan highline saya dan teman-teman udah ambil di Solo yang etan balapan ngoten itu. Iya, betul. Nah, ini ada tugas lain untuk survei yang pengelola yaitu P3A. P3A. Berarti ini ada 4 lokasi nih, Pak? Yang eksis ada 4 desa. 2 desa Rembun, Kecamatan Gasaring Boyolali. Kedua desa Ketidang, Kecamatan Gasaring Boyolali. Terus yang Kecamatan Kalijambe itu desa Keden sama desa Trobaya, itu Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sebenarnya seluruh DI apa memang cuma satu kabupaten? Seluruh DI yang ekspor. Jadi yang 2 sudah nggak ada ya, Pak? Sebenarnya ada sih, cuma tidak eksis karena air dari sini itu tidak sampai ke sana. Sehingga vakum, adanya kelompok tani. Kalau panjenengan mau menelusur ke sana ya enggak apa-apa. Tapi yang ngeten, Mbak, yang di Kalijambe itu hanya sampai Keden sama Trobaya itu. Iya. Seluruhnya sudah mati ngoten. iya mati. Setelah melakukan wawancara, kami lanjutkan penelusuran lagi. Dan bisa dilihat di sini terdapat bangunan bagi dan sadap yang berfungsi mengatur air ke saluran sekunder atau tersier. Bangunan ini terdiri dari pintu-pintu yang mengukur dan mengatur air yang mengalir ke saluran. Nah, dari sini penelusuran kami bagi menjadi 2. Selanjutnya, bisa kita lihat terdapat bangunan gorong-gorong yang menyalurkan air untuk irigasi melewati bawah jalan. Setelah berjalan kaki cukup lama dan melintasi bangunan-bangunan diirigasi, kami menemukan bangunan talang yang masih berfungsi dan mengalirkan air menuju daerah Kalijambe. Talang di sini melintasi Kali Cemoro. Dari sini, berjalan tidak bisa dilanjutkan karena melewati talang. Kemudian, jalan diharuskan untuk memutar arah. Nah, tiba di lanjutan talang yang tidak bisa dilewati tadi. Kemudian, kami lanjutkan penelusuran saluran. Di samping talang, terdapat bangunan got miring yang merupakan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Timur ya Pak? Nah itu apakah masih utuh bangunannya atau sudah gimana? Yang masalah bangunannya masih utuh. Andai kata itu dia kalau ditelusuri ya masih bekas-bekasnya masih. Ya enggak, cuma berhubung debit airnya dari Kidung Boyo itu kalau musim kemarau itu kan sedikit, itu tidak sampai ke sini. Tidak sampai. Jadi kering-kering ya Pak itu? Ya kering, dan mestinya gandeng Trobaya atau Sragen ini induknya itu di Boyolali mesti ya otomatis di Boyolali sana kan gangguannya banyak, pencurian air kalau nggak diurusi benar. Pencurian air itu gimana Pak? Kan
Penyelidikannya gini loh. Jadi dari Dumboyo ke Sragen ini kan melalui daerah Boyolali dan sebelah itu memang Sragen itu ya, wilayah Keden. Jadi Banyu kan melewati beberapa kelurahan itu kan di atas sana kan ditelusuri, maksudnya buka belok kan? Iya dibelok. Jadi Kadang nggak sampai ke sini. iya karena yo sana mungkin betul itu jadi nggak nyampe sini. Ya, mungkin karena yang ngurusi jauh, karena pengurusannya jauh mungkin yo kalau diurusi sungguh-sungguh yo coro-coro ini misalnya yang mengurusi corone mendapat gaji nggak cucuk itu apa namanya Nggak sebanding. ya nggak sebanding apa yang tenaganya gitu loh. Iya. Jadi ya akhirnya tidak sampai ke sini musim kemarau itu karena debit airnya Dumboyo kurang. Kalau air nggak sampai ke sini tuh petaninya gimana ya Pak? Ya petaninya di sini kan ada alternatif, kan ada sibel. Jadi masyarakat mau membuat sibel sendiri. Sibel sama sumur pantai itu kan ya ada juga sibel bantuan dari pemerintah juga PKT itu. Yo anjuran dari pertanian yo jadi padi-padi palawija, tapi masyarakat yo nek sing cedak nggon sumur yo padi terus. Padi ini biasanya mungkin nek diselani yo kacang utawa jagung, nek anjuran dari Dinas Pertanian yo padi-padi palawija. Setelah melakukan wawancara, kami melanjutkan penelusurannya lagi. Selanjutnya, kami menemukan pintu pembuang. Pintu pembuang merupakan pintu yang berfungsi untuk membuang air irigasi berlebih pada saluran. Kemudian, kami menemukan bangunan gorong-gorong yang menyalurkan air irigasi melewati jalan atau di bawah jalan. Setelah itu, kami lanjutkan perjalanan. Di sini, kami menemukan bangunan talang lagi yang masih terdapat genangan airnya. Setelah talang di sini, saluran mulai kering, aliran air sudah tidak ada. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan menemukan bangunan sadap di titik saluran terakhir Bendung Kedung Boyo. Dari talang hingga bangunan bagi sadap sudah tidak ada aliran air lagi dan bangunan sudah mulai rusak.